Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi, yaitu materi dari kelas 7, bersama dengan Ibu Siti Subaida dari MTS Negeri Karimun. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, baik secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menyusun kerangka teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan kerangka yang sudah disusun. Yang ketiga, peserta didik dapat menyunting teks deskripsi yang telah dibuatnya. Adapun langkah-langkah menulis teks deskripsi yaitu: yang pertama, tentukan subjek dan judul. Lalu langkah kedua, buat kerangka karangan. Langkah ketiga, menata kalimat menjadi paragraf-paragraf. Yang keempat, memerinci objek. Dan yang kelima adalah menyunting teks. Nah, itu langkah-langkahnya tadi. Mari kita pelajari lalu praktikkan. Mari kita mulai. Langkah yang pertama, yaitu tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Nah, seperti pada layar, ada dua buah gambar yang merupakan salah satu objek wisata yang ada di daerah kita. Semua pasti tahu gambar pantai apa ini. Nah, benar sekali, ini adalah Pantai Lubuk. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan memilih subjek, yaitu Pantai Lubuk. Nah, setelah subjek itu, mari kita tentukan judul teksnya. Bisa saja kita buat judul teksnya adalah Pesona Pantai Lubuk, Objek Wisata Kundur. Nah, sekarang kalian pilih subjek yang akan kalian tulis, lalu tentukan judul teks kalian masing-masing. Sekarang kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah buatlah kerangka ke bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Contoh, seperti yang kita tahu, struktur teks deskripsi ada 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Pada kesempatan ini, kita akan membuat deskripsi umum dalam 1 paragraf, deskripsi bagian 3 paragraf, dan penutup 1 paragraf. Deskripsi umum dari Pantai Lubuk yaitu yang pertama ada alamatnya, kemudian jarak dari pusat kota, kemudian keunggulan utama dari pantai ini, yaitu indah dan memiliki banyak spot foto. Kemudian deskripsi bagian kita akan memilih 3, yaitu yang pertama pemandangan pantai yang memiliki pasir putih, batu karang, kemudian sunset, pemandangan sunset. Kemudian objek yang ada, yaitu ada kedai makan, spot foto, musola, kamar mandi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keadaan pengunjung. Kita akan mendeskripsikan keadaan pengunjung pada hari libur, kemudian kegiatan pengunjung. Kemudian paragraf terakhir yaitu penutup. Nah, kita akan membuat kesimpulan tentang spot Pantai Lubuk ini. Kemudian apa sarannya? Misalnya kesimpulannya pantai memang sangat indah dan punya banyak spot foto. Kemudian sarannya adalah pengunjung diharapkan menjaga kebersihan dan pengelola diharapkan menyediakan tong sampah. Oke, selesai deskripsi bagiannya. Sekarang kalian buat kerangka teks kalian masing-masing.
Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita harus menata kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi, kemudian paragraf bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Contoh, bagian identifikasi. Oke, bagian identifikasi tadi berdasarkan kerangka karangan, maka kita akan buat paragrafnya seperti ini. Pantai Lubuk adalah salah satu objek wisata alam yang terkenal di Pulau Kundur. Pantai ini terletak di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pantai ini selalu ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan lokal. Untuk mengunjungi pantai ini, kamu dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan lama perjalanan lebih kurang 30 menit. Sekarang, coba tulis bagian identifikasi berdasarkan kerangka karangan yang telah kamu buat. Oke, kita masuk yang keempat. Perincilah objek atau suasana yang kamu lihat dari subjeknya, kemudian deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca yang akan mengalami seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang kamu deskripsikan. Kita mulai dengan deskripsi bagian 1. Sesuai dengan kerangka karangan kita tadi, bagian yang pertama adalah tentang pemandangan pantai. Nah, kita bisa membuat teksnya seperti ini. Pantai Lubuk memang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Begitu kamu menginjakkan kaki di pantai ini, kamu akan melihat hamparan pasir putih yang luas. Selain itu, terdapat onggokan batu-batu raksasa yang membentuk pulau di tepi pantai. Kamu juga akan menyaksikan banyak kapal-kapal kecil nelayan. Menjelang senja, kamu akan tersihir dengan semburat jingga dari matahari yang akan terbenam. Selanjutnya, bagian deskripsi bagian yang kedua. Pada kerangka karangan, tadi kita membuat bagian keduanya yaitu tentang spot-spot yang ada dalam Pantai Lubuk atau fasilitas yang ada. Nah, tadi di kerangka karangan kita membuat ada spot foto dan musola, kamar mandi, resort atau restoran dan sebagainya. Oke, kita akan membuat paragrafnya seperti ini. Selain terkenal dengan keindahan pemandangan alamnya, Pantai Lubuk juga terkenal dengan lengkapnya fasilitas yang ada di pantai, beserta banyaknya spot foto yang tersedia di pantai ini. Di antara fasilitas yang ada adalah kedai makan atau restoran, musola, pondok tempat bersantai, sebuah resort, kamar mandi dan WC, tempat parkir, dan berbagai spot foto. Adapun spot foto yang ada adalah jembatan kayu yang dikenal dengan sebutan Pulau Cinta, ayunan, pondok kayu, dan lain-lain. Oke, selesai deskripsi bagian yang kedua. Selanjutnya, deskripsi bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga tadi, kita akan menjelaskan tentang aktivitas pengunjung dan keadaan pengunjung. Berikut adalah paragrafnya. Pantai Lubuk selalu ramai dengan pengunjung, khususnya pada hari libur. Banyak wisatawan lokal maupun luar daerah berkunjung ke pantai ini. Umumnya mereka datang ke pantai dengan tujuan untuk bersantai bersama teman ataupun keluarga. Namun ada juga pengunjung yang datang untuk berenang di pantai. Tidak jarang juga ada pengunjung yang datang ke pantai dengan tujuan untuk memancing. Demikian deskripsi bagian yang ketiga. Selanjutnya, kita akan membuat paragraf yang terakhir, yaitu simpulan. Nah, bagian penutup ini akan berisi kesimpulan dan juga saran. Baiklah, adapun paragrafnya seperti berikut. Pantai Lubuk merupakan satu di antara objek wisata yang terkenal di Pulau Kundur.
Pemandangan Pantai Lubuk memang menakjubkan dan memanjakan mata. Oleh karena itu, pantai ini selalu ramai dengan pengunjung. Namun sayangnya, masih ada pengunjung yang belum menjaga kebersihan pantai dengan membuang sampah sembarangan. Penulis berharap pengelola pantai dapat menyediakan tempat sampah sehingga pengunjung bisa membuang sampah di tempatnya. Ya, itulah tadi simpulannya tentang pemandangan pantai dan saran untuk pengunjung dan pengelola pantai. Sekarang, coba kalian tulis deskripsi bagian dan simpulan teks kalian sendiri. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima. Nah, setelah teks deskripsi kamu tulis, sunting teks deskripsi dengan memperhatikan penggunaan bahasa teks, misalnya pilihan kata, keefektifan kalimat, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Berikut merupakan contohnya. Pada paragraf pertama tadi, ada kalimat "selain itu, terdapat unggukan batu-batu besar yang membentuk pulau di tepi pantai." Namun, pada paragraf pertama tadi, tidak ada tanda koma setelah kata "selain itu." Nah, kita menyuntingnya dengan memberikan tanda koma. Selanjutnya, pada kalimat selanjutnya ada kalimat "kamu juga akan menyaksikan banyak kapal-kapal kecil nelayan." Nah, seperti itu tadi kalimatnya. Kita perbaiki dengan mengubah banyak kapal-kapal menjadi kata kapal-kapal saja, kemudian kita tambah sedikit yang sedang menangkap ikan. Nah, itu hasil suntingannya. Sekarang, kamu baca kembali teks yang telah kamu tulis, kemudian kamu sunting karangan kamu kembali, agar karangan kamu lebih baik lagi. Nah, teori sudah selesai dan kita juga sudah mempraktikkannya. Sekarang, buat teks deskripsi kamu pada buku tugasmu, kemudian jika ada yang belum kamu pahami, silakan tanyakan pada gurumu. Jangan lupa kumpulkan tugasmu pada gurumu agar gurumu bisa menilainya. Demikianlah video pembelajaran ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, dah.